Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal yang ke-11. Setelah mendapatkan Ibrani pasal ke-11, kita bersama-sama membaca dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Membaca berbuka suara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini dua ayat terjemahan Indonesia sangat kurang tepat, sehingga saya harus secara paraphrase memberikan terjemahan yang lebih tepat adalah seperti ini. Karena iman, maka dia berada di tempat perjanjian, tetapi menganggap diri sebagai seorang tamu, dan di situ dia tinggal. Begitu juga Ishak dan Yakub, yang sama-sama menjadi ahli waris janji itu, hidup seperti dia. Sebab ia menanti-nantikan satu kota yang mempunyai fondasi, yang direncanakan dan yang didirikan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih membawa kami masuk ke dalam kebaktian ini, dan akan memberikan kepada kami firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Firman Tuhan yang kudus dan yang membersihkan. Firman Tuhan yang kekal dan memberikan pengharapan yang kekal kepada kami. Berkati kebaktian ini, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan firman yang memberi cahaya ke dalam hidup kami masing-masing. Dengar doa kami. Berkati hamba-Mu dan semua anak-Mu yang datang menantikan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Kita telah berbicara bagaimana Abraham mendengarkan panggilan. Sebenarnya di seluruh kitab suci, sebelum Abraham tidak pernah ada orang mengalami panggilan. Hanya ada tuntutan Tuhan dua kali. Satu kali kepada Adam yang bertanya, di manakah engkau? Kedua kali kepada Kain ditanya, di manakah saudara engkau? Sedangkan panggilan keluar dari satu tempat untuk menuju tempat yang lain. Di dalam seluruh sejarah, Abraham adalah orang pertama yang mengalami panggilan itu. Di dalam gerakan reform, di dalam teologi reform, kita mengetahui ada dua macam panggilan. Pertama, the general calling. Kedua adalah special calling, panggilan umum dan panggilan khusus. Saudara-saudara, hari ini saya tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi teologi reform dengan jelas percaya dengan predestinasi, percaya dengan pilihan, dan percaya dengan panggilan yang khusus untuk pribadi. Itu adalah bukan mungkin, itu adalah fakta di dalam sejarah. Karl Barth mengatakan pilihan itu adalah sesuatu kategori, yaitu di dalam Kristus. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita panggilan dan pilihan adalah untuk pribadi-pribadi. Lalu mereka berada di dalam Kristus. Bukan satu-satunya yang dipilih itu adalah Kristus, lalu yang lain itu hanya nongkrong atau nebeng di dalamnya. Tetapi satu persatu dipilih untuk mendapatkan satu kedudukan status anak Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Abraham menerima panggilan secara pribadi, maka dia meninggalkan tempat yang paling berkebudayaan di zaman kuno. Dia meninggalkan tempat yang paling mewah di daerah Timur Tengah. Dia meninggalkan kota yang paling penting, yaitu kota Ur. Lalu dia pergi dari sana. Saudara-saudara, waktu Abraham dipanggil, dia berumur 75 tahun. Waktu Abraham meninggal dunia, dia umurnya 175 tahun. Berarti setelah dipanggil sampai dia mati, dia harus mengikuti jalan pimpinan Tuhan
selama 100 tahun. Nah saudara-saudara, sebelum dia dipanggil, dia mungkin mempunyai rumah yang besar sekali. Sebagaimana saya sudah berkata kepada saudara, arkeologi pada abad ke-20 menemukan orang-orang kaya di Mesopotamia, di kota Ur khususnya, kamarnya kira-kira 65 sampai 100. Sehingga Abraham mungkin menampung orang-orang bekerja dengan dia sebagai laskar pembantu dia 318 orang. Mungkin Abraham mempunyai kamar lebih 100, 200. Abraham adalah seorang raja yang lebih dari raja-raja yang lain. Karena pada waktu 5 raja berperang dengan 4 raja, akhirnya yang 5 ini kalah, yang 4 itu menang, dan yang 4 ini menawan keponakan dari Abraham, Lot, keluar dari satu kota Sodom. Saudara-saudara, dari Sodom Gomora, maka kerajaan dari Sodom Gomora pun ikut kalah di bawah 4 raja itu. Setelah terdengar oleh Abraham, maka dia pergi menolong keponakan yang kurang ajar terhadap dia. Dengan perkasa dan berani, akhirnya 4 raja yang menang tetap kalah di bawah Abraham. Sehingga kita boleh mengatakan 4 raja itu ada kings, kalah di bawah Abraham. Abraham adalah king of kings. Dia raja di atas begitu banyak raja. Dia perkasa luar biasa. Maka Abraham bukan orang biasa. Abraham adalah orang yang perkasa, yang luar biasa kekuatan, baik di dalam militer, di dalam kekayaan, di dalam kenikmatan dunia. Tapi saudara-saudara, pada waktu Tuhan berkata, Abraham, pergi dari rumah bapamu, pergi dari tanah, daripada bangsamu, pergi dari tempat asalmu ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Dia taat, dia dengar. Saudara-saudara, semenjak itu sampai sekarang kita mendengar berapa banyak orang mengatakan saya dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan. Dan panggilan Tuhan, the calling of God becomes so significant, so important in the Christian ministry life. Semua yang melayani Tuhan perlu ada pengalaman dipanggil oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang diterima di sekolah teologi dituntut untuk bersaksi bagaimana dipanggil Tuhan. Yeremia, Yesaya, Daniel, Hosea, semua nabi mempunyai pengalaman dipanggil oleh Tuhan. Inilah semua mengikuti satu teladan, yaitu Abraham dipanggil oleh Tuhan. Panggilan Tuhan menjadi begitu penting semenjak Abraham. Dan saudara-saudara, kita selalu mendengar orang dipanggil Tuhan, yang dipanggil Tuhan keluar dari tempat yang remeh, yang hina, yang miskin, dipanggil Tuhan ke tempat yang kaya, yang enak, yang hormat. Tapi justru Abraham bukan demikian. Dia pada waktu jaya, waktu kaya, waktu hebat dan mulia, panggilan Tuhan datang kepada dia. Dan Abraham meninggalkan Mesopotamia. Abraham meninggalkan Ur. Lalu dia mulai tinggal di mana? Tinggal di tenda. Berapa lama? 100 tahun. Saudara-saudara, saya membaca kitab suci, saya tidak melihat Abraham kembali ke Ur satu kali pun. Selama 100 tahun tidak kembali kepada hidup dulu yang mewah. 100 tahun dia tidak pernah tinggal di rumah yang besar. Abraham selama 100 tahun dia tinggal di tenda. Dan di sini katakan, akhirnya Ishak dan Yakub yang sama-sama dia menjadi pewaris, mereka juga ikut seperti Abraham tinggal di tenda. Ini ayat diterjemahkan kurang tepat. Kalau memberikan pikiran Yakub dan Abraham dan Ishak sama-sama tinggal di tenda di mana Abraham berada. Padahal 3 generasi. Saudara-saudara, bedanya Yakub tinggal di tenda, bedanya Ishak tinggal di tenda, sama bedanya Abraham tinggal di tenda. Apakah? Yakub dan Ishak belum pernah tinggal di rumah besar. Tapi Abraham pernah. Karena Abraham pernah tinggal di rumah besar. Setelah dipanggil Tuhan, dia 100 tahun tinggal di tenda. Ini adalah perasaan yang berbeda dengan mereka yang tidak pernah mengalami kenikmatan seperti itu. Saudara-saudara, sama-sama menjadi orang Kristen, ada 2 macam. Ada orang yang miskin dipanggil Tuhan, pelan-pelan menjadi kaya. Ada orang yang sudah kaya luar biasa, dipanggil Tuhan, tetapi panggil si panggil, tidak mau tinggalkan tempat kekayaan. Abraham tidak demikian. Abraham meninggalkan kekayaan, kenikmatan, kemuliaan dan kebesaran dunia, lalu masuk ke dalam tenda
untuk sisa hidup 100 tahun. Saudara-saudara, tidak ada catatan dia pernah pulang kepada tempat asalnya. Dia tidak lagi menginginkan, tidak lagi kembali kepada dunia yang dimana Tuhan sudah menuntut dia untuk meninggalkannya. Saudara-saudara, ada satu kali kesempatan yang luar biasa dia boleh pulang ke situ. Karena apa? Waktu dia sudah tua, dia menginginkan anaknya Ishak mendapat istri. Lalu dia mengatakan, bukan di sini. Karena perempuan-perempuan Kanaan sangat kasar. Perempuan-perempuan gadis di sini mempunyai kebudayaan yang sangat rendah. Sehingga saya mau anak saya mendapatkan menantu saya, yaitu perempuan yang dari tempat yang asal, tempat di Mesopotamia. Nah, itu kesempatan. Untuk alasan cukup, Abraham kembali kepada tempat itu. Tapi dia mengatakan, saya tidak pergi. Dia panggil pembantu yang tua. Suruh pembantu yang tua taruh tangannya di bawah pahanya dari Abraham. Saya tidak tahu peraturan kuno bagaimana. Lalu di situ bersumpah, di situ berjanji, di situ berdoa. Engkau jangan menipu aku. Engkau harus pergi ke Mesopotamia. Pergi ke tempat asalku. Di situ cari seorang perempuan gadis yang baik untuk menjadi menantuku, untuk menjadi istri daripada keturunanku yang satu-satunya ini. Saudara-saudara, seorang tua seharusnya betul-betul memperhatikan anaknya nikah sama siapa. Seorang tua tidak boleh menganggap kalau anak perempuan saya dapat orang kaya, itulah pimpinan dan gerakan Tuhan. Seorang tidak boleh mengatakan kalau anak saya mendapatkan perempuan yang cantik, itulah anugerah Tuhan. Sebagai orang tua harus takut kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan menantunya, memberikan jodoh untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh mempunyai iman, mempunyai moral, mempunyai karakter yang baik. Saudara-saudara, Abraham mempunyai penilaian, saya sudah diberikan Tuhan kepada tanah Kanaan ini, dan aku mengetahui orang di sini kebudayaannya, di sini imannya, di sini karakter mereka tidak memadai anak saya yang sudah saya didik. Saya harap dia mendapatkan menantu yang baik, mendapatkan seorang jodoh yang berrohani. Maka kirim ke tempat yang jauh. Bukankah itu alasan saya akan pergi pilih sendiri? Saya dengan mata saya sendiri baru melihat siapa itu cukup standarnya untuk menjadi menantu saya. Tetapi dia tidak. Dia berdoa dan dia bersumpah dan dia kirim hambanya yang tua itu pergi. Nah, ternyata hamba tua itu adalah hamba yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Sepanjang jalan berdoa Tuhan pimpin. Jangan sampai salah. Hari ini saya tidak berkhotbah mengenai itu. Itu ada riwayat-riwayat mendetail daripada hidup seorang rohaniwan yang disebut sebagai bapak dari semua orang yang beriman di dalam segala zaman. Tapi saya akan bicara tentang ayat ini 9 dan 10 memberitakan kepada kita tokoh iman, contoh teladan segala zaman, bagaimana menjadi teladan yang baik bagi kita di dalam beberapa hal. Saudara-saudara, ayat ke-9 di sini dikatakan bahwa karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal di kemah. Atau terjemahan lain, meskipun beriman dia sudah pergi ke tanah yang dijanjikan, dia tetap menganggap diri hanya sebagai seorang tamu saja. Dan saudara-saudara, ini tidak gampang. Tadi saya di tengah-tengah jalan, saya tanya dia, apa bedanya tamu sama pemilik? Dia sambil setir mobil, tamu sama pemilik. Tamu sungkan, kalau pemilik tidak usah sungkan katanya. Betul juga ya? Saudara di rumah tidak sungkan-sungkan kan? Kalau di tempat orang lain jadi tamu sungkan-sungkan kan? Saya bilang, apa lagi? Dia pikir-pikir lagi. Saudara-saudara, apakah bedanya tamu sama pemilik? Dia mengatakan, tamu itu tidak usah maintenance. Yang maintenance pemilik. Tamu hanya menginap saja. Saudara-saudara, mari kita perhatikan satu hal. Tamu bayar sewa, pemilik tidak perlu. Semua tamu bayar sewa, pemilik tidak perlu. Nah, di sini kita melihat
Pada waktu Tuhan mengatakan Abraham, inilah tempat yang aku berikan kepada engkau untuk menjadi milikmu. Sudah diberikan oleh Tuhan. Waktu sudah diberikan oleh Tuhan, berarti otoritas tertinggi telah mengaksesikan. Betul tak? Seluruh bumi punya siapa? Punya Tuhan. Seluruh muka bumi itu dimiliki oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku berikan ini kepada engkau. Jadi Abraham sudah ditunjuk menjadi pewaris. Kalau Abraham menjadi pewaris, berarti Abraham mempunyai hak yang paling sah. Karena tidak ada kuasa lebih tinggi dari Tuhan Allah, bukan? Tetapi saudara-saudara, Abraham pada waktu menerima sesuatu hak pewaris ini, dia tidak langsung merasa, saya pewaris, saya sudah diberikan oleh Tuhan, mau apa kamu? Di situ kegagalan kita. Saudara-saudara, Abraham tidak menjadi GR. Abraham tidak memakai hak istimewa. Sekali lagi, kalau semua orang yang mempunyai status yang khusus tetap mempunyai perasaan tidak ada hak istimewa, di situ dunia akan menjadi damai. Saudara-saudara, saudara-saudara sekalian, Abraham mempunyai kepekaan yang menjadi contoh pemimpin yang begitu baik. Abraham mengetahui ini tanah semua sudah dimiliki oleh saya. Dan yang memberikan kuasa kepada saya bukan orang biasa, adalah pencipta langit dan bumi. Dia memberikan hak yang tertinggi, dia memberikan pengesahan yang paling resmi kepada saya. Tetapi dia tidak menganggap saya ini adalah seorang pemilik, lalu menjadi sombong, hei keluar, usir, dan sebagainya. Setiap orang kalau sudah menjadi pemilik tanah, mereka berani menggusur semua orang yang berada di sana. Sehingga akhirnya timbulkan banyak konflik antara orang kaya dan orang miskin yang tidak habis-habisnya. Hanya karena saya mempunyai hak daripada hukum. Saya mempunyai kuasa yang sah. Engkau harus pergi. Abraham tidak demikian. Saudara-saudara, cara Tuhan menjanjikan sesuatu sangat unik. Tuhan menjanjikan sesuatu, sesudah dijanjikan, Tuhan belum mengirim orang-orang di dalam tanah itu keluar. Sudah suruh you masuk. Nah, di sini menjadi kesulitan luar biasa. Saudara-saudara, kenapa Tuhan engkau memberikan tanah seperti ini kepada saya? Kalau berikan kepada saya, ya jangan ada orang di dalam dong. Usir mereka keluar baru kasihkan saya. Betul nggak? Kalau sekarang saya memberikan satu hadiah kepadamu, engkau dapat hadiah itu, lalu di dalam ada tulisan, ini hadiah sebenarnya masih dimiliki oleh orang lain. Bagaimana perasaanmu? Nah, cara Tuhan bekerja selalu lain. Tuhan mau menguji iman, Tuhan mau menuntut akan kewajiban, Tuhan mau melatih orang. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan kalau dipanggil Tuhan, sebenarnya mereka berhak hidup seperti orang biasa. Karena mereka bukan orang yang tidak berpendidikan. Mereka bukan orang yang tidak mempunyai keterampilan. Mereka bukan orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Banyak hamba Tuhan yang tinggi sekali pengetahuan, tetapi pada waktu Tuhan mengirim mereka pekerja sesuatu, korban, merasa diri seperti orang tidak berhak, itu harus ada dulu. Saudara-saudara, begitu banyak orang namanya diri pendeta, gagal dari permulaan karena menganggap saya pendeta, you harus hormat saya pemimpin, you harus dengar perkataan saya. Dan contohnya belum ada, teladannya belum ada, gengsinya mulai ada. Mengerti tidak? Hei anak-anak sekolah teologi, semua pemuda-pemuda melayani, belajar dari Abraham. Abraham jelas panggilan Tuhan. Abraham berjelas korban dia. Abraham jelas rumah yang besar, kenikmatan kemuliaan sudah ditinggalkan. Sekarang saya dipanggil Tuhan ke sini untuk mewarisi tanah Kanaan. Tetapi orang Kanaan masih banyak di sini dan lebih gede-gede. Di tubuhnya ada mangga atas semangka yang gede-gede. Saya bagaimana mewarisi tempat ini? Ini terus sampai pada zamannya Yosua. Sampai pada zamannya Yosua, mereka waktu pergi mengintai tanah Kanaan masih banyak orang yang hebat-hebat. Jadi apa artinya janji Tuhan? Tuhan katanya janji, tapi kok begitu susah. Tuhan katanya maha kuasa, musuh lebih besar. Tuhan katanya memberikan kepada saya, kesulitan masih ada. Nah, ini iman Kristen. Ini contoh Kristen. Ini contoh bagaimana beriman. Saudara-saudara, kadang-kadang kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Tuhan seolah-olah tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut setan itu gampang dipercaya. Tuhan berkata, jangan makan. Hari yang gak makan, engkau akan mati. Setelah ada makan, mati gak? Gak mati. Masih hidup 900
30 tahun. Berarti kalimatan Allah tidak bisa direalisasikan. Tapi kalimat setan, kalau ego makan, matamu terbuka. Adam makan, mata terbuka tidak? Terbuka. Jadi kalimat Tuhan sulit dipercaya. Perkataan setan gampang dipercaya. Itu sebab banyak orang sulit beriman kepada Tuhan. Apalagi beriman kepada Tuhan melalui teologi reform. Lebih sulit. Saudara-saudara, khotbahnya sulit-sulit, pikirnya capek-capek. Hari Senin sampai Sabtu capek luar biasa. Hari Minggu mau ngasuh, dibangunkan oleh khotbah keras daripada Stephen Tong. Saudara-saudara, akhirnya tidak bisa ngasuh. Apa bedanya orang reform sama orang biasa? Orang biasa Senin sampai Sabtu itu wah pakai pikiran. Lalu hari Minggu mereka ngasuh di hadapan Tuhan. Lalu nyanyi-nyanyi tutup mata, enak. Lalu mereka menikmati di dalam gereja istirahat. Orang Kristen reform lain di dalam hari Minggu pakai pikiran, berkumpul, semua firman Tuhan, susah payah. Sesudah itu hari Senin sampai Sabtu lega-lega melayani. Karena prinsip semua sudah tahu. Bagus mana? Saudara belum tahu mengapa jadi orang reform ya. Maunya enak-enak nyanyi. Soalnya nyanyi 1 jam ngantuk. Sekarang khotbah. Lu khotbah lu punya. Gua mimpi gua punya. Nah saudara-saudara. Gereja-gereja yang nyanyi 1 jam baru khotbah. Pasti khotbahnya tidak diberikan dengan baik-baik. Gereja yang nyanyi-nyanyi 1 jam sesudah duduk pasti mulai mengantuk. Tidak dengan firman Tuhan. Gereja semacam demikian telah jatuh di dalam tangan iblis untuk anak-anak Tuhan tidak ada waktu dan semangat cukup untuk memikirkan firman Tuhan. Saudara-saudara, jangan anjurkan saya, patong mari kita robah nyanyian supaya mereka enak. Khotbahnya reform, nyanyinya yang rame-rame, yang emosional. I say no. Nyanyi itu bukan untuk membius diri. Nyanyi itu bukan untuk entertainment. Kebaktian bukan tempat hamba Tuhan mengentertain pendengar. Kebaktian adalah hamba Tuhan membawa seluruh jemaat bersembah sujud kepada domba Allah. To worship the Lamb, not to entertain the congregation. Saudara-saudara, puji Tuhan. Abraham jelas sekali. Abraham tahu ini firman Tuhan memang sulit diterima. Firman Tuhan prinsipnya lain sekali. Firman Tuhan itu begitu berbeda. Nah saya bagaimana menjelaskan orang lain? Bukankah ini tanah perjanjian? Iya. Sudah dijanjikan? Iya. Ini punya siapa? Punya engkau. Kalau punya engkau, mengapa masih banyak orang Kanaan di situ? Engkau tidak bisa menggusur. Tidak bisa apa? Tidak bisa mengusir. Bagaimana? Engkau harus sabar. Engkau harus setiap saat beriman bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap saat, setiap detik bergantung kepada Tuhan. Itu iman. Iman bukan sudah lega segala sesuatu tidak perlu lagi perjuangan. Sekarang saya telah menerima jadinya. Itu namanya iman. Ini bukan iman Kristen. Saudara-saudara, orang berkata saya sudah beriman kepada Tuhan. Sekarang beri segala sesuatu supaya saya enak. Karena sekarang saya percaya kepada engkau. Setelah jadi saya berdagang lancar, otomatis kaya. Tidak ada itu. Alkitab belum pernah mengajar itu. Kalau saya beriman semua penyakit sembuh, semua kesulitan langsung selesai, hutang tidak usah bayar. Itu bukan iman, itu gila. Saudara-saudara, iman adalah bergantung terus kepada Tuhan. Jalankan kewajiban, berjuang, lakukan apa yang menjadi kewajiban seharusnya engkau tanggung dan bergantung terus kepada Tuhan. Sudah dijanjikan, sudah. Janjikan apa? Kemenangan. Kemenangan di mana? Melalui pertempuran. Bukan kemenangan melalui tidur terjadi. Kemenangan melalui berjuang. Kemenangan melalui pertempuran. Kemenangan untuk berwaspada. Kemenangan untuk menghadapi musuh. Kemenangan untuk berada di dalam pergumulan terus menerus. Dan konsisten bersandar kepada Tuhan. Itu namanya iman. Sebenarnya saya sangat merasa ada perbedaan gerakan reform sekarang dengan gerakan reform 500 tahun yang lalu. Sekarang banyak gereja reform cuma teorinya, doktrinnya reform. Perjuangannya sudah tidak reform. Banyak gereja reform sudah kaya, uangnya banyak. Sehingga tidak ada perjuangan lagi. Mereka hanya menerima doktrin reform. Tetapi saudara-saudara, mereka punya perjuangan sudah tidak ada. Saudara-saudara, Abraham menerima tanah janji. Tapi dia tetap menganggap diri tamu. Ini konflik. Ini paradoks. Tapi saya senang. Ini ayat yang penting sekali. Even though I am an owner,
I will be so polite, so humble, just like I'm still a guest among you. Saudara-saudara, saya adalah pemilik, saya tetap harus menjadi seperti tamu. Saya adalah pemilik, saya tetap tidak memakai hak istimewa di tempat di mana saya miliki. Ini rumahku, ini tanahku, tapi aku menganggap diri seperti tamu. Nah, itu kebudayaan tertinggi. Orang yang tidak mengenal kebudayaan sungkan, apapun ada, cuma dah tahu sungkan, itu mirip binatang, cuma modelnya manusia. Saudara-saudara, jikalau seorang mempunyai hak yang besar, aku pemilik, tapi tidak ada kesungkanan, tidak ada sesuatu waspada untuk memawas diri bagaimana melakukan segala peraturan, itu bukan kebudayaan yang tinggi. Oh, saya melihat ayat ini seperti tidak ada apa-apa. Kadang-kadang saya mau berkata kepada Tuhan, apa yang harus saya khotbahkan ya Tuhan setiap minggu? Saya harus memberi khotbah setiap minggu ke 5 negara. Setiap minggu kepada kira-kira 5 sampai 6 ribu orang. Apa yang harus saya khotbahkan kepada mereka? Ini kelihatan tidak ada apa-apa kan? Abraham dipanggil ke tempat janji itu, tetapi dia menganggap diri orang asing. Cuma begitu kan? Tapi mengandung arti yang dalam sekali. I own this land. This is a promised land. This has been given to me personally from the calling of God, from assurance from above. But I am only a guest. I am only a stranger in this place. Dunia ini milik siapa? Milik Tuhan. Orang Kristen berada di dunia yang dimiliki oleh Tuhan. Orang Kristen merasa diri tamu di dunia saja. Karena tamu di dunia sementara. Karena tamu ini bukan rumah kita yang kekal. Nah, perasaan semacam yang kompleks ini sudah diberikan, tapi rasa tamu sudah dimiliki, tetap seperti tamu. Ini tidak gampang. Abraham menjadi contoh kita, saudara-saudara. Dari berapa hal kita melihat ini tamu. Pertama, dia tidak lagi bangun rumah, dia hanya bangun tenda. Nah, saudara-saudara, bangun tenda sama bangun rumah, gampang mana? Gampang bangun tenda. Kenapa gampang? Kalau mau dipasang dan mau dibongkar, itu tidak terlalu sulit. Kenapa mesti pikir bongkar? Karena tamu. Kalau ini sudah saya menetap, sudah ada green card, sudah permanent residence, saya beli rumah besar dong. Tapi kalau saya cuma boleh tinggal di sini 3 hari, mau beli rumah besar. Saudara-saudara, kalau ini tidak ada permanent residence, kalau saya menjadi tamu, saya pasang tenda aja, nginep hotel aja, toh 3 hari akan pergi. Nah, saudara-saudara, mental kita hidup sebagai tamu kah? Atau mental kita hidup sebagai permanent residence di dunia ini kah? Itu menjadikan perbedaan besar bagaimana kita berhidup kerohanian. Jikalau kita, saya tidak berarti mulai hari ini pulang terus pasang tenda ya. Bukan berarti artinya. Silakan ada rumah, tidak apa. Tapi mental saya di dunia ini hanya tamu. Dan saya harus bagaimana bertingkah laku sebagai seorang yang mengharap kepada kekekalan. Itu sangat diperlukan. Sekali lagi, Abraham 100 tahun tidak bangun rumah. Dan waktu dia umur 175, sudah tua sekali. Bagaimana harus bungkuk masuk ke tenda, keluar lagi. Dia dulu begitu jaya. Karena panggilan Tuhan menjadi begitu kere, menjadi begitu hina, menjadi begitu dihina oleh orang lain. Tapi dia tahu diri, saya mempunyai warisan dari Tuhan, tapi saya tetap tamu. Ini hal pertama. Kedua, dia tahu diri selaku seorang tamu sembarangan untuk mengambil barang orang lain tidak boleh. Saudara-saudara, ada orang itu seenaknya, orang lain punya barang seperti dia punya barang. Lu punya, gua punya, lu punya. Itu namanya komunisme. Lu punya, gua punya, gua punya. Itu namanya perampok. Lu punya, gua punya. Itu namanya orang individual yang tidak mau kerjasama. Lu punya, gua punya, lu punya. Itu namanya Yesus Kristus. Tahu nggak? Itu 4 macam filsafat manusia. Hanya 4 macam, nggak ada lagi. Lu punya, gua punya. Ini namanya masing-masing individu. Jangan ganggu sama gua ya. Gua udah ganggu lu jangan ganggu gua. Kalau lu ambil barang saya, mesti baik-baik. Saya ambil ini, mesti baik. Semua itu orang hitung-hitungan. Akhirnya juga dah agung, juga dah rugi. Mau ikut saya? Yang dah agung juga dah rugi, dah untung juga dah rugi. Lu punya, gua punya. Lu itu lu, gua itu gua. Kecuali sudah nikah baru berunding bagaimana bersatu. Begitu. Ada orang hanya bisa cinta keluarga sendiri, orang lain itu lain. Kalau bukan anak saya, bukan lain itu. Ada orang lain.
Macam kedua, kamu punya, saya punya adalah kamu punya juga. Itu Yesus Kristus. Yesus memberikan diri kepada kita. Saya punya. Kamu punya juga saya punya. Itu perampok, saudara-saudara. Ya. Jadi orang merampok itu mempunyai satu pikiran dasar. Aku berhak mengambil barangmu. Karena saya mempunyai kekuatan memelihara. Kamu punya, saya mempunyai kepintaran untuk mengambil. Itu perampok, mental perampok. Nah, saudara-saudara sekalian, Abraham bukan begini. Dari mana kita mengetahui dia mempunyai sesuatu perasaan sebagai tamu yang peka luar biasa pada waktu istrinya mati. Saudara-saudara, di dalam seluruh kitab suci, perempuan mati umur berapa tidak pernah dicatat. Tetapi laki-laki mati dicatat umurnya. Perempuan mati tidak pernah dapat tempat untuk dicatat umurnya. Kecuali Nyonya Abraham. Satu-satunya wanita yang tahu umurnya di seluruh kitab suci cuma Sarah. Nyonya Abraham. Dia umurnya berapa? 127. Nah, kalau kita cerita khusus ya mengenai kerohanian Sarah. Itu luar biasa. Sarah itu lebih cantik daripada Elizabeth Taylor. Karena apa? Karena dia umur 90 masih laku. Tidak ada perempuan begitu. Benar gak? Coba lihat siapa yang umur 90 perempuan. Raja masih mau. Bukan orang biasa loh. Raja Abimelek itu masih mau. Dia melihat, wih kok ada perempuan cantik begitu. Coba dibawa sini. Lalu waktu dilihat, siapa itu lakinya? Wah, ketakutan. Abraham ketakutan. Kalau orang perempuan saya begitu cantik lalu dipanggil orang lain mau jadi istri. Saya bilang ini suaminya. Paling gampang bunuh suami, istri diambil. Tapi kalau bilang cara apa ya? Wah, Abraham itu strategis juga ya. Dia mikir-mikir cara terbaik. Saya KKE. Wah, kalau mau mendapat istri mesti minta permisi sama kakak. Masa kakak dibunuh gitu loh. Cara terbaik memelihara diri yaitu menipu. Saya kakaknya. Ya. Bukan mengatakan saya suaminya. Kalau saya suaminya nanti jadi miswa. Saya kakaknya. Oh raja itu. Oh kakak ya. Oh silakan datang. Kakak berarti saya akan terima dengan baik. Cara membela diri itu banyak macam. Salah satu macam yaitu nipu separuh. Kenapa saya mengatakan nipu separuh? Karena memang Abraham kakak. Betul-betul kakaknya Sarah kok. Sarah itu adalah adik perempuan sendiri dari ibu yang lain. Jadi tidak salah juga kan. Nah sekarang saya tidak cerita itu. Kapan-kapan kita menceritakan seri riwayat kerohanian Abraham. Itu akan satu orang Abraham saja. Mungkin perlu 4 bulan. Oke sekarang hanya ayat ini kita teruskan. Nah saudara-saudara. Sarah itu cantik luar biasa. Sampai umur 90 masih dibawa ke istana raja orang lain. Saya kira seluruh sejarah. Tidak ada perempuan lebih cantik dari Sarah. Sampai berapa cantik yang tidak tahu. Besok ke surga kelihatan dia baru tahu. Bahwa kita itu jelek. Saudara-saudara. Dia itu cantiknya luar biasa. Nah, Abraham bisa mendapat perempuan begitu cantik. Itu juga pasti ganteng luar biasa. Atau mempunyai kemuliaan luar biasa bukan? Nah saudara-saudara. Yang paling heran itu. Waktu Abraham dipanggil Tuhan pergi. Nyonyai mau ikut itu. Tidak minggat. Tidak cerai. Ya. Abraham 75, dia 65. Waktu Sarah umur 90 masih cantik sekali. Apalagi umur 65. Cuantuik luar biasa. Umur 90 masih cantik. Waktu umur 65 pasti lebih cantik dong. Dan waktu Abraham dipanggil Tuhan. Keluar dari negaramu. Dari bapamu. Dari tanah asalmu. Pergi. Ayo Rah. Sarah kan. Ayo Rah. Ikut Rah. Ikut kemana? Pergi. Kemana? Dipanggil Tuhan. Tuhan panggil apa? Tinggalkan taman ini. Ke negara mana? Kalau ke Vancouver sih boleh. Ya itu kota yang terkenal di dunia. Enak ditinggal. Kalau ke Melbourne juga boleh. Jenewa juga boleh. Kemana? Ke Jayapura. Wah nanti dulu dong. Ya. Kalau kemana? Ke Kabul, Afghanistan. Wah tidak mau dong. Saudara-saudara. Sarah dipanggil ikut Abraham kemana? Abraham bilang, itulah satu-satunya yang saya tidak bisa jawab. Katanya lu dipanggil Tuhan. Dipanggil kemana? Dipanggil keluar. Tapi tidak tahu dipanggil kemana. Jadi Tuhan itu memanggil engkau.
The place you depart, you know by certain. The place you are going, you do not know. Apa itu? Panggilan apa itu? Nah saudara-saudara, kalau mau anak-anak mahasiswa teologi bikin satu tesis khususnya panggilan Tuhan. Panjang sejarah dengan prinsip-prinsipnya. Lalu engkau mengetahui bagaimana cara Tuhan bekerja. Saudara, dia mau ikut. Ini perempuan yang sudah nikmat, yang sudah enak, sudah rumah besar, yang sudah menjadi jaya sekali. Dan cantik luar biasa. Ikut dia sampai hari masuk tenda. Waktu musim dingin, tendanya kurang tebal. Waktu musim panas, tendanya terlalu tebal. Saudara-saudara, waktu angkat bongkar, nyonya cantik ikut bongkar-bongkar. Nah, ini merupakan satu hal yang sulit sekali. Saya tidak bisa bayangkan kenapa Sarah taat kayak begini ya, ikut sama dia. Sehingga kadang-kadang pada waktu paling penting, Abraham tidak perlu diskusi sama dia. Wah, padahal nyonya bisa marah luar biasa. Kalau hal yang penting tidak diskusi. Apalagi anaknya mau dibunuh, tidak rundingan dulu. Yang penting kan saya, kurang ajar lu ya. Yang hamil kan saya. 9 bulan setengah saya gendong pakai perut. Lu cuma gendong 2 menit pakai tangan. Sekarang mau dibunuh, tidak kasih tahu saya pagi-pagi bangun habis doa. Bawa kabur anak itu. Jadi Sarah itu susah loh. Jadi nyonya Abraham itu susah. Makanya akhirnya Sarah mati duluan. Biasanya nyonya mati belakangan bukan? Nah menurut statis seluruh dunia itu pria umurnya lebih pendek 5 tahun dari wanita. Jadi istri itu sebenarnya kasihan. Kalau istri itu beda 5 tahun dari suami, berarti dia harus bersedia jadi janda 10 tahun. Apalagi laki-laki suka cari istri yang muda-muda, itu berarti lu jadi janda lama-lama saja. Begitu. Nah, Sarah umur 127 dia meninggal dunia. Waktu itu Abraham umur berapa? 10 tahun lebih dong. 137. Waktu Sarah mati, berarti mereka sudah keluar dari Ur 25 tambah 37. Berapa? Hah? Sudah 62 tahun bukan? Ya, sudah 62 tahun keluar dan sudah menjadi tamu di Kanaan. Sampai dikenal oleh semua Kanaan. Ini pendatang yang baik. Nah istilah pendatang, istilah dengar ya. Pendatang dari seberang sungai itu namanya istilah Ibrani. Nah saudara-saudara, istilah Ibrani yaitu pendatang dari seberang sungai besar itu. The one who across from that big river from another side. The stranger from the another side of the river. Itu namanya Ibrani. Orang Ibrani ini istilahnya artinya adalah orang penyeberang dari sungai sana yang berada di sini. Nah ini orang Ibrani. Abraham menjadi nenek moyang seluruh orang Ibrani. Karena dia memang nyebrang daripada sungai itu. Istilah meso berarti di tengah. Bukan meso bahasa Jawa meso. Bukan itu ya. Meso berarti di tengah. Potamia berarti 2 sungai. Mesopotamia di tengah-tengah 2 sungai. Maka yang di tengah-tengah itu namanya meso. Kalau engkau suara kurang tinggi, kurang rendah. Di tengah-tengah namanya mezzo soprano. Jadi soprano di tengah. Mezzo tenor. Mezzo. Itu mezzo berada di tengah. Saudara-saudara. Jadi dia datang ke tempat itu. Sudah 62 tahun. Sudah menjadi akrab sekali. Dihormati di mana-mana. Dia bukan lagi seorang yang dianggap. Ini pendatang dari luar. Ini asing. Tidak. Dia dihormati luar biasa. Berarti dia tahu diri. Saudara-saudara. Kalau kita pergi ke rumah orang lain. Kita tahu diri. Meskipun itu sudah menjadi milik kita. Tetap harus sopan sama orang lain. Meskipun itu kita sudah mempunyai agendom. Kita sudah mempunyai hak milik. Kita tetap harus sopan kepada orang lain. Abraham mengerti ini. Jadi bagaimana sopannya? Dia tidak mengatakan, iya istri saya mati. Tahu tidak? Ini tanah saya loh. Tuhan kasih saya. Tuhan sudah kasih hak milik sertifikat di sini. Ini tanah saya. Ya tidak. Ayat ini mengatakan, dia menganggap diri sebagai tamu. Waktu saya mikirkan, renungkan riwayat Abraham. Dicocokkan dengan ayat ini.
Betul dia menjalankan. Maka dia mengatakan, saya mau sebidang tanah untuk menjadi tempat mengkuburkan istriku yang kucintai ini. Maka raja dan orang-orang di sini mengatakan, hei Abraham, bukankah engkau seperti orang sendiri di sini? Silakan, pilih tanah yang paling baik, yang cocok, yang berkenan di matamu untuk mengkuburkan akan istrimu. Hari ini hari perkabungan. Hari ini engkau kehilangan istri. Silakan sesenangnya. Kami menghormati engkau. Silakan ambil tanah. Abraham mengatakan, terima kasih anugerah Tuhan. Begitu? Abraham mengatakan, tidak. Saya tidak ambil tanah ini. Saudara-saudara, saya tidak ambil tanah ini secara gratis. Saya akan membayar. Karena apa? Dia tidak rasa ini sudah diwariskan, maka dia menjadi tuan. Dia menjadi hak istimewa dipakai. Tidak, tetap bayar. Nah, ini pelajaran yang perlu kita mengerti dari Alkitab. Saudara-saudara, banyak gereja yang tidak pernah bayar tanpa sewa, akhirnya tidak pernah maju. Banyak gereja yang terus dikasih uang, itu mematikan jiwa persembahan mereka. Banyak gereja yang harus menanggung berat, akhirnya terus bertumbuh. Apa sebab? Karena teorinya di sini, prinsipnya di sini. Demikian anakmu. Kalau anakmu itu dari kecil tidak pernah kerja, tidak pernah susah, semua disediakan sepenuhnya. Itu bukan cintamu yang kelebih-lebihan. Itu engkau telah menjadi imperialisme, merampas hak dia berjuang, merampas hak seorang pemuda menjalankan kewajiban. Saudara-saudara, mari kita mengerti akan hal ini. Abraham mengatakan tidak. Saya tidak akan ambil gratis tempat ini. Meskipun tempat ini baik untuk kita, kalau saya boleh mengkuburkan istri saya, tapi saya mau tahu harga pasaran berapa. Dia tidak mau merugikan orang lain. Saudara-saudara, biasakan diri menjadi manusia yang tidak mau merugikan orang lain. Amin. Hei, jawab amin. Biasakan diri untuk tidak merugikan orang lain. Tetapi juga biasakan diri menjadi orang yang tidak mau dirugikan orang lain. Ini saya tidak usah ngomong, semua sudah pinter itu. Saudara-saudara, kalau tidak mau dirugikan orang lain, semua sudah bisa dari kecil, otomatis bisa. Tapi menjadi orang yang tidak mau merugikan orang lain, ini harus belajar. Saya dari kecil dididik oleh ibu saya, tak boleh begini. Tidak boleh ambil untung sembarangan dari orang lain. Tidak boleh hutang orang lain tidak bayar. Satu kali saya karena kenal baik sama family saya makan di rumahnya, dia buka restoran. 2 kali tidak bayar, ketahuan mama saya dimarahin luar biasa. Sekarang juga ambil uang ini, pergi ke family itu, bayar lunas. Kalau tidak usah pulang, tidak usah tinggal di rumah saya. Saya masih kecil sekali. Waktu kecil dengar gini ketakutan. Oh, mama saya begitu keras karena apa? Tidak boleh merugikan orang lain. Saudara-saudara, kalau di Indonesia begitu banyak orang utang, akhirnya tidak usah bayar. Puji Tuhan, tidak usah bayar. Kalau bisa larikan diri, ganti paspor, namanya Eropa, dipasang jenggot, orang tidak lagi kenal engkau. Merugikan orang itu satu sifat yang jelek sekali. Jangan merugikan orang lain. Jangan mempermalukan orang lain. Jangan melukai orang lain. Jangan membuat sesuatu yang menghambat kemajuan orang lain. Selalu pikir bagaimana bisa secara mutual membantu satu dengan lain. Tapi semua tanggung jawab harus dilakukan. Maka Alkitab mengatakan 400 sekerah daripada perak yang dikeluarkan daripada Abraham. Bayar untuk satu tempat kuburan. Itu uang banyak. Nah, ini membuktikan ayat ini benar. Dan saya kira penulis Ibrani ini mempunyai satu reduction spirit. Dia mempunyai spirit mental yang bisa melihat, mengambil satu kesimpulan, memakai satu kalimat, melukiskan karakter seseorang. Saudara-saudara, kita perlu mata yang tajam begini. Engkau bergaul sama orang, sudah 1 tahun, 2 tahun, engkau langsung tahu sifat orang ini gini. Berapa kalimat sudah bisa melukiskan sifat orang itu? Kalau bisa begitu cepat mengerti prinsip orang lain, engkau menjadi orang bijaksana. Orang yang pengetahuan banyak itu banyak. Sekarang populer, pendidikan, sekolah di mana-mana ada. Orang yang bisa mempunyai pengetahuan begitu banyak. Tapi orang yang berbijaksana sedikit sekali. Berpengetahuan banyak tidak berarti berpendidikan di dalam bijaksana yang tinggi. Bisa khotbah tidak berarti engkau sudah menjadi manusia yang menjadi teladan.
Saudara-saudara, Abraham tidak mau merugikan orang. Saudara-saudara, sifat dia menjadi bapa iman. Sifat dia menjadi contoh sebagai seorang tamu. Bukan saja demikian, Abraham tinggal di tenda. Abraham tidak mau ambil untung sembarangan. Abraham adalah seseorang yang mengetahui status dia sebagai tamu, tidak boleh kompromi dengan lingkungan. Saudara-saudara, tadi saya mengatakan dia tidak mau sembarangan menikahkan anaknya dengan orang di situ. Karena dia mempunyai sesuatu standar. Dia sangat sopan dengan orang semua. Tapi dia mempunyai standar. Dia mempunyai ukuran. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini beres, itu tidak beres. Saudara-saudara, biar kita menjadi orang tua peka. Biar kita menjadi orang Kristen peka. Biar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Peka di hal-hal semacam demikian. Oh, pergi ke tempat yang jauh. Pergi cari perempuan yang baik untuk anak saya. Karena saya tidak mau melihat akan perempuan yang begitu kurang berkebudayaan di sini. Saudara-saudara, dia sangat teliti, sangat sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Abraham bukan saja demikian. Dia mengetahui ini adalah tamu. Ini adalah sesuatu tempat saya hanya sementara. Maka dia mempunyai sesuatu arah yang baru. Mengharapkan kota yang lain. Mari kita membaca ayat ke-10. Saudara-saudara, membaca ayat yang ke-10. Semua membaca satu kali lagi. 1, 2, 3. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Atau kota yang dibikin dan dikelola oleh Allah sendiri. The one who make it, the one who manage, the one who administrate to maintain that city. Satu kota yang dibangun oleh Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, Abraham menanti-nantikan. Istilah ini berarti sama dengan mengharapkan. Karena dia memandang, dia mengharapkan satu kota yang kekal. Nah, saudara-saudara, di sini dia mengetahui satu istilah atau satu pengertian bahwa dunia ini bukanlah kekal dan dunia ini bukanlah sesuatu yang menetap. Karena apa? Karena kalau saya sudah di Ur, di Mesopotami, di tengah-tengah dua sungai, tanah yang paling subur, yang paling makmur pun Tuhan suruh saya pergi. Berarti dunia ini tidak ada yang kekal. Dan saya tahu kalau Tuhan suruh saya pergi dari bapakku, daripada semua keluargaku, berarti saya harus berada di tenda. Dan tenda ini membuktikan, dan tenda ini menyadarkan saya, this is temporal. Ini cuma sementara. Kalau demikian hidup artinya apa? Hidup artinya menanti kepada sebuah kota yang ada dasar. Saya sangat tertarik lagi. Karena istilah ini jarang kita memikirkan arti sesungguhnya. Di seluruh dunia, dari Adam sampai sekarang, belum pernah ada kota yang ada dasar. Hanya ada rumah yang ada dasar. Tidak ada kota yang ada dasar. Saudara-saudara, Granada ada fondasinya. Ada. BRI ada fondasinya. Ada. Ya. Itu bangunan yang besar-besar. 389 skyscraper yang didirikan di dalam belasan tahun terakhir di Jakarta. Semua ada dasar. Ada. Fondasinya yang berat, yang jauh, yang begitu dalam ditanam. Semua bangunan ada dasar. Tapi saya mau tanya, kota Jakarta ada dasar? Dasarnya untuk bangunan, bukan untuk kota kan? Jadi tidak ada kota yang bikin dasar. Seluruh kota Jakarta ditanam pilar dulu, baru bikin kota. Ada nggak? Tidak ada. Seluruh dunia hanya ada rumah yang ada dasar. Tidak ada kota yang ada dasar. Ini satu-satu kalinya. Dan Abraham menanya, di manakah kota yang ada dasar? Saya mengharapnya. The city with the foundation. Saudara tahu, dulu di Eropa, rumah yang paling tinggi itu cuma berapa susun saja. Dan rumah yang paling tinggi dulu di seluruh dunia, selain apa yang dicantum mengenai Menara Babel, sebenarnya itu adalah di Tiongkok. Karena apa? Menara itu pagoda yang bersusun-susun. Itu tinggi sekali. Sebelum orang barat mengerti bikin rumah tinggi, rumah susun yang tinggi,
Tiongkok sudah bikin pagoda. Yang ada yang 13, ada yang sampai 18. Itu susun terus. Nah itu teknik daripada arsitektur yang sangat tinggi. Selain itu adalah minaret daripada orang Islam. Semua masjid di pinggirnya ada menara. Itu bahasa Arab disebut minaret. Untuk orang yang suara cukup keras berteriak, "Halo!" Orang datang berdoa kepada Allah. Nah itu adalah ajakan doa untuk sekitar kampung, sekitar kota itu. Nah saudara-saudara, pada waktu mendirikan semua menara yang tinggi, minaret yang tinggi, dan sebagainya. Di zaman Byzantium sudah didirikan satu gereja yang terbesar di sekarang kota Istanbul. Dulu namanya Konstantinopel. Abraham menantikan kota yang ada dasar. Saudara-saudara, setelah Amerika mendirikan rumah yang lebih tinggi di kota New York, itu hanya mempunyai satu kemungkinan. Saudara-saudara, pada tahun 15, tahun 20, tahun 24, 26, 27, 29, Empire State Building dibangun tahun 1929 dan suksesnya tahun 1931. 2 tahun lebih berapa bulan. Bangunan itu dijadikan dengan ongkos waktu itu persis 100 juta dolar Amerika. Untuk menyatakan Amerika jangan takut, jangan khawatir. Karena tahun 27-28 resesi ekonomi menghancurkan seluruh dunia. Dan saudara-saudara tahun 29 di tengah-tengah kesulitan paling miskin, seluruh dunia paling resesi. Pemerintah Amerika mengatakan mari kita bangun yang paling besar. Untuk membuktikan kita tidak takut akan resesi. Maka di Manhattan dibikin satu bangunan yang 102 susun. Tingginya 1247 feet di atas permukaan tanah. Saudara-saudara, saya kira engkau yang pernah ke Istanbul, pernah ke New York, engkau mengerti apa yang saya katakan di sini. Dan pada waktu itu dibangun selama dari tahun 31 sampai tahun 72. Di kota New York tidak ada bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan Empire State. Sampai seorang arsitek Jepang dipanggil untuk merancang gedung WTC Twin Towers yang baru dihantam habis oleh orang-orang teroris. Saudara-saudara, maka baru disaingi, baru menjadi tempat tinggi kedua. Nah saudara-saudara, saya membicarakan ini karena apa? Karena kota New York kota satu-satunya yang berbeda dengan semua kota yang lain. Saudara-saudara, Manhattan adalah satu-satunya kota yang berfondasi yang sementara. Saudara, karena apa? Pada waktu mereka menggali, bikin fondasi di seluruh Manhattan, silakan, bornya cepat patah. Karena apa? Seluruh Manhattan itu granit. Seluruh Manhattan itu batu yang paling keras. Sehingga akhirnya susah bikin fondasi. Tapi tidak apa-apa. Karena tidak terlalu dalam pun. Ini fondasi sudah cukup. Karena ini pulau yang tidak ada goncangnya gempa bumi. Manhattan tidak ada gempa bumi. Gempa angkasa sih ada. Ya. Jadi tanggal 11 September itu gempa angkasa. Bukan gempa bumi. Roma itu roboh karena atas goyang. Bukan bawah goyang. Ini satu-satunya kota di dunia. Yang fondasinya kuat sekali. Saudara-saudara. Bukan saja demikian. Di dalam Manhattan itu bangun rumah 100 susun, 200 susun, 300 susun. Tidak menjadi masalah. Karena kekuatan tanah luar biasa kerasnya. Nah saudara-saudara. Kota yang berfondasi. Itu sedikit sekali. New York mempunyai satu datar yang begitu kuat. Itu menjadi fondasi yang besar sekali. Tetapi saudara-saudara. Tidak ada kota yang berfondasi seperti apa yang diharapkan oleh Abraham. Yang dibangun oleh Tuhan dan yang dikelola oleh Tuhan. Berarti dia mulai memikirkan tentang yang kekal. Iman itu apa? Iman itu berarti di dalam kesementaraan sudah melihat yang kekal. Itu iman. Iman berarti apa? Di dalam dunia yang bergoncang menunggu yang tidak bergoncang. Iman itu apa? Berarti yang di dalam dunia yang relatif mau menikmati sesuatu yang mutlak. Nah ini iman Abraham. Abraham adalah orang beriman. Imannya bukan seperti apa yang dikatakan oleh orang yang radikal khususnya. Aku percaya bisa baik itu makin baik. Aku percaya itu self confidence yang tidak ada arah. Iman dari Abraham begitu mendalam.
Iman dari Abraham itu takluk 100% ke firman Tuhan. Iman Abraham itu adalah senantiasa bersandar kuasa atas, bukan dari dunia. Iman Abraham adalah iman yang mengetahui dia menjadi tamu di dunia. Iman Abraham iman yang tidak merugikan orang lain. Iman Abraham iman yang tidak pulang lagi kepada tempat yang dimana dia dipanggil. Iman Abraham adalah iman yang bertanggung jawab, tidak mau mengambil untung dari siapapun. Iman Abraham adalah iman yang menjalankan semua prinsip sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan iman Abraham adalah iman di dalam dunia yang goncang, dia mengharapkan kota yang tidak bergoncang. Dan kota yang tidak bergoncang, penjelasannya akhirnya akan muncul di dalam pasal ke-12, bagian akhir dari Ibrani. Mungkin 3 bulan lagi atau 4 bulan kita akan menuju ke sana. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa iman Abraham menuju breakthrough the limit, menuju mengharapkan sesuatu yang tidak tergoncang, yang ada fondasinya, kota yang ada fondasi, daripada tangan Tuhan Allah menyediakan, menciptakannya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, karena dunia dan segala nafsu dunia akan lewat, hanya kehendak Tuhan. Nah, mereka yang menjalankan kehendak Tuhan hidup selama-lamanya. Tuhan memberkati kita masing-masing. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita terima, apa yang kita pelajari dari Abraham, boleh menjadi sesuatu pedoman, menjadi kriteria, menjadi seluruh standar hidup di dalam kerohanian kita masing-masing. Berdoa kiranya Tuhan menambah iman kepada kita untuk berharap dan bersandar kepada Dia, dan kita sebagai hidup sebagai tamu di dunia, kita mempunyai prinsip hidup sehingga tidak mempermalukan Tuhan, tidak merugikan orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dan berkati kami. Jadikan kami orang yang menjadi anak Tuhan, yang sungguh-sungguh mengikuti teladan dan prinsip, dan berjalan di dalam segala rencana dan tuturan Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Dengar doa kami Tuhan, berkati kami masing-masing. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.